Selanjutnya kita membahas kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kalian bisa lihat di kanan dan kiri kalian ini ada gambar. Sebelah kanan kalian ada gambar makam dan sebelah kiri kalian itu ada gambar batu nisan. Nah, makam yang kalian lihat ini adalah makam dari Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik, salah satu wali dalam Wali Songo yang wafat ini sekitar tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Sedangkan sebelah kiri kalian ini adalah batu nisan dari Fatimah binti Maimun yang berangka 475 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi. Nah, penyebaran Islam di Jawa ini dapat dibuktikan melalui temuan-temuannya di bidang arkeologi seperti makam dan batu nisan ini. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalan di bidang sastra seperti babat, hikayat, legenda, dan kronik atau berita asing. Dari beberapa temuan yang ditemukan ini, para sejarawan ini menyimpulkan bahwa Islamisasi di Pulau Jawa ini sudah berlangsung sejak abad 10 sampai 14 Masehi. Nah, salah satunya ini dibuktikan dengan Kesultanan pertama di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Kalau kalian lihat di peta, Kerajaan Demak ini berada di daerah Jawa bagian utara atau sekarang ini masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Nah, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini juga dikelilingi oleh sungai-sungai seperti Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Nah, Demak ini merupakan awalnya adalah wilayah dari Majapahit atau kadipaten dari Majapahit dengan pendirinya bernama Raden Pata yang mendirikan sejak tahun 1500 Masehi. Raden Patah ini juga merupakan seorang keturunan dari kerajaan Majapahit. Jadi Raden Patah ini anak dari Brawijaya V dengan istrinya bernama Putri Campa. Kita akan bahas bagaimana kepemimpinan atau masa kepemerintahan Kerajaan Demak. Kalau kalian lihat di sini ada timeline, jadi di sini adalah menunjukkan sultan-sultan yang pernah memimpin di masa Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah. Selama dia memerintah, dia selalu menggunakan hukum Islam dalam kepemimpinannya. Kemudian setelah Raden Patah digantikan oleh Pati Unus. Nah, Pati Unus ini pernah mencoba untuk menyerang Portugis di daerah Malaka, tetapi pada perkembangannya serangan yang dilakukan ini gagal karena dia berhasil menyeberangi Pulau Jawa hingga ke Pulau Sumatera, maka ia diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor berkat jasanya dalam memimpin armada Kerajaan Demak melakukan penyerangan ke Malaka. Selanjutnya, pemimpin ketiga dari Kesultanan Demak ini dilanjutkan oleh adiknya Pati Unus bernama Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono ini selama memimpin dia berhasil memperluas wilayah Kesultanan Demak hingga ke bagian timur Pulau Jawa dan di sekitar wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian mengutus Fatahillah yang merupakan utusan dari Samudra Pasai yang sudah kita bahas, ini menguasai untuk merebut atau menguasai kembali Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini waktu itu dikuasai oleh Portugis. Jadi, Fatahillah ini berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Atas kemenangannya, Sunda Kelapa ini sama Fatahillah dirubah namanya menjadi Jayakarta. Sekarang kita kenal dengan Jakarta. Kemudian selama kepemerintahan Kesultanan Demak ini tidak bertahan lama sebenarnya, karena Kesultanan Demak ini mengalami perang saudara. Jadi Bapak tulis ada 3 perang saudara yang dilakukan. Jadi yang perang saudara pertama ini dilakukan oleh Pangeran Prawoto yang merupakan anak dari Sultan Trenggono dengan Pangeran Sedolapen yang merupakan kakak dari Sultan Trenggono. Jadi peperangan ini kemudian dimenangkan oleh
Pangeran Prawoto, dan Pangeran Sedolapen ini kemudian dibunuh oleh Pangeran Prawoto. Nah, kemenangan dari Pangeran Prawoto ini membuat terjadi perang saudara kedua antara Pangeran Prawoto dengan Arya Penangsang. Jadi Arya Penangsang ini adalah anak dari Pangeran Sedolapen. Nah, peperangan antara kedua saudara ini kemudian dimenangkan oleh Arya Penangsang. Kemenangan Arya Penangsang ini menimbulkan kemarahan oleh Hadiwijaya yang merupakan ipar dari Sedolapen. Hadiwijaya ini biasa kita kenal dengan Joko Tingkir. Akhirnya Joko Tingkir membunuh Sultan Demak terakhir, yaitu Arya Penangsang, dan memindahkan ibu kota Kesultanan Demak ke wilayah Pajang. Selanjutnya kita membahas di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonominya ini komoditi utama dari Kesultanan Demak itu adalah beras. Sedangkan komoditi pendukung yang juga diekspor oleh Kesultanan Demak ini seperti kayu jati, garam, lilin, dan juga rempah-rempah. Nah, Kesultanan Demak ini juga sama seperti Kesultanan Aceh merupakan pelabuhan transito atau pelabuhan transit yang menghubungkan dengan perdagangan di internasional. Sedangkan untuk penyebaran agama di Kesultanan Demak ini memanfaatkan adanya Wali Songo. Jadi Wali Songo ini yang turut memperluas wilayah Kesultanan Demak dan memperluas ajaran Islam di Pulau Jawa. Untuk bidang sosial dan juga budaya ada beberapa. Yang pertama ada tradisi sekaten. Tradisi ini merupakan akulturasi antara Islam dan juga budaya setempat yang waktu itu adalah budaya Hindu dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sedangkan selanjutnya ini ada pagelaran wayang. Nah, kalau wayang ini sudah ada dari sejak agama Hindu ya. Jadi awalnya wayang ini dilakukan isinya ini menceritakan tentang kisah-kisah Hindu seperti Ramayana, kemudian Mahabharata. Nah, ini dirubah oleh Sunan Kalijaga dengan nuansa Islam. Kalau misalkan kita lihat tokoh-tokohnya itu kan kayak ada tokoh Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nah, kelima tokoh ini kan mencerminkan rukun Islam yang ada 5. Kemudian ada tembang-tembang atau lagu-lagu, dan juga ada tata bangunan arsitektur. Kalian bisa lihat salah satunya adalah pembangunan dari Masjid Agung Demak yang dilakukan oleh Kesultanan Demak dan juga Wali Songo yang ikut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak ini yang sampai saat ini masih berdiri di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kalian bisa lihat dari bangunannya yang terdapat akulturasi antara budaya Hindu dan juga Islam, di mana masjidnya ini, atapnya ini ada tumpang tindih, tumpang sari, seperti punden berundak-undak, tidak seperti masjid-masjid Islam di wilayah Arab dan sekitarnya.